Mengapa sebuah makam sederhana di Jombang tak pernah sepi dari langkah manusia? Di tempat ini, orang-orang tidak datang untuk mencari keajaiban. Mereka datang untuk mencari ketenangan, dan pulang membawa pengingat tentang bagaimana seharusnya menjadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Ruang untuk merenung, belajar, dan menelusuri kisah-kisah keteladanan yang menyejukkan hati. Dalam video ini, kita akan berjalan pelan menyusuri Tebu Ireng, menyelami makna di balik ramainya makam Gus Dur, dan menemukan nilai-nilai kemanusiaan yang masih hidup hingga hari ini. Mari kita mulai dengan hati yang tenang. Pagi di Tebu Ireng selalu memiliki cara sendiri untuk menyambut manusia. Udara Jombang yang lembab, langkah kaki para peziarah yang pelan, serta lantunan doa yang lirih, menyatu dalam suasana yang sulit dijelaskan dengan logika semata. Di tempat inilah, di sebuah kompleks pesantren yang sederhana, bersemayam nama besar yang terus hidup dalam ingatan bangsa, Abdurrahman Wahid Gus Dur. Tidak ada bangunan megah yang menjulang. Tidak ada kemewahan yang memanjakan mata. Yang terlihat hanyalah makam sederhana, berpagar rapi, dinaungi pepohonan, dan dijaga oleh ketenangan yang meneduhkan hati. Namun justru dari kesederhanaan itulah, ribuan orang datang tanpa henti. Siang dan malam, hari biasa maupun hari besar. Seakan ada panggilan yang tak tertulis, tapi terasa kuat di dada. Para peziarah datang dengan wajah dan cerita yang berbeda-beda. Ada yang berjalan perlahan sambil menggenggam tas kecil berisi kitab doa. Ada pula yang duduk terdiam lama, menunduk, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Sebagian datang bersama rombongan, sebagian lagi sendiri, membawa kegelisahan yang hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Di antara langkah-langkah itu, tak jarang terdengar bisik pelan. Semoga kami bisa meneladani beliau. Kalimat sederhana, namun syarat makna. Makam Gus Dur bukan sekadar tujuan ziarah. Ia telah menjadi ruang perenungan. Tempat orang-orang berhenti sejenak dari riuh dunia, untuk mengingat bahwa hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, benar atau salah menurut kepentingan, melainkan tentang bagaimana tetap manusia di tengah perbedaan. Menariknya, di tempat ini, perbedaan justru mencair. Santri bersarung duduk berdampingan dengan tamu berjas rapi. Ada yang berkopiah, ada yang tidak. Ada yang muslim, ada pula yang datang sebagai bentuk penghormatan, tanpa membawa identitas agama ke permukaan. Semua diterima oleh suasana yang sama, hening dan hormat. Tebu Ireng seolah mengajarkan satu pelajaran penting sejak langkah pertama, bahwa kebesaran seseorang tidak diukur dari seberapa tinggi makamnya, melainkan dari seberapa banyak hati yang tergerak untuk datang mendoakannya. Disinilah jejak sunyi itu bermula. Sunyi yang bukan kosong, melainkan penuh makna. Sunyi yang berbicara lebih keras daripada pidato. Sunyi yang mengingatkan bahwa Gus Dur, meski telah lama berpulang, masih mengundang manusia untuk belajar tentang iman yang ramah, tentang Islam yang memanusiakan, dan tentang keberanian untuk tetap adil meski sendirian. Dan dari Tebu Ireng ini pula, kisah tentang keramaian yang lahir dari keteladanan itu bermula. Nama Gus Dur tidak lahir dari ruang kekuasaan. Ia tumbuh dari lorong-lorong pesantren, dari kitab-kitab kuning yang dibaca dengan sabar, dan dari tradisi keilmuan yang mengajarkan bahwa ilmu tanpa akhlak hanyalah kesombongan yang dibungkus kepandaian. Lahir dengan nama Abdurrahman Wahid, Gus Dur adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Namun sejak awal, ia tak pernah menjadikan garis keturunan sebagai mahkota. Ia justru menjadikan ilmu, keberanian berpikir, dan kejujuran sikap sebagai jalan hidupnya. Sebagai seorang ulama, Gus Dur bukan tipe yang gemar menghakimi. Ia tidak berdiri di mimbar untuk menunjuk siapa yang paling benar, melainkan mengajak orang berpikir, merenung, dan bertanya. Baginya, iman yang kokoh bukanlah iman yang takut pada perbedaan, tetapi iman yang mampu hidup berdampingan dengan perbedaan itu sendiri. Gus Dur percaya, agama tidak turun untuk mempersempit manusia, tetapi untuk memuliakannya. Ketika takdir membawanya ke panggung politik dan menjadikannya Presiden Republik Indonesia keempat, banyak yang terkejut. Seorang kiai pesantren, dengan penglihatan yang mulai kabur dan gaya bicara yang sering disalahpahami, kini memimpin bangsa yang besar dan majemuk. Namun disitulah letak keistimewaannya. Gus Dur tidak memerintah dengan ketakutan. Ia memimpin dengan nurani. Keputusan-keputusannya kerap menuai kontroversi. Ia berani membela kelompok minoritas ketika suara mereka nyaris tak terdengar.
Ia membuka ruang dialog ketika sebagian orang memilih menutup pintu. Ia lebih memilih dicela karena membela kemanusiaan, daripada dipuji karena diam demi kekuasaan. Banyak yang menentangnya, banyak pula yang salah paham. Namun Gus Dur tetap berjalan dengan keyakinan bahwa tugas seorang pemimpin bukanlah menyenangkan semua orang, melainkan menjaga keadilan tetap hidup. Di balik ketegasannya, Gus Dur menyimpan sisi yang jarang dimiliki pemimpin, humor. Ia menertawakan dirinya sendiri, bahkan saat situasi sulit. Humor baginya bukan pelarian, melainkan cara menjaga kewarasan di tengah tekanan kekuasaan. Dari canda-candanya, tersimpan pesan-pesan serius tentang kebebasan berpikir dan kerendahan hati. Namun, mungkin peran terbesar Gus Dur bukanlah sebagai presiden, melainkan sebagai guru bangsa. Ia mengajar tanpa kelas. Ia mendidik tanpa buku kurikulum. Ia menanamkan nilai bukan lewat perintah, tetapi lewat teladan. Gus Dur mengajarkan bahwa Islam bisa ramah tanpa kehilangan prinsip. Bahwa menjadi religius tidak harus keras. Bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang beriman. Dan ketika ia wafat, bangsa ini seakan kehilangan suara yang jujur, suara yang berani berkata benar meski sendirian. Jika seseorang bertanya, mengapa makam Gus Dur selalu ramai? Jawabannya tidak sesederhana, karena beliau tokoh besar, atau karena beliau mantan presiden. Keramaian di Tebu Ireng lahir dari sesuatu yang lebih dalam, dari kerinduan manusia akan keteladanan. Setiap peziarah datang dengan alasan yang berbeda. Ada yang sekadar ingin berdoa, ada yang ingin mengenang sejarah, ada pula yang datang membawa kegelisahan hidup yang tak sempat diucapkan kepada siapapun. Namun hampir semuanya pulang dengan perasaan yang sama, hati yang lebih tenang. Makam Gus Dur bukan tempat mencari kekuasaan spiritual. Ia tidak menjanjikan keajaiban instan. Yang ditawarkan hanyalah keheningan, dan justru disitulah banyak orang menemukan jawaban. Di tengah dunia yang semakin gaduh oleh kebencian, pertengkaran, dan klaim kebenaran sepihak, Gus Dur dikenang sebagai sosok yang memilih jalan sepi, jalan kemanusiaan. Jalan yang tidak selalu populer, namun selalu berusaha adil. Banyak jamaah merasa, berdiri di depan makam Gus Dur seperti sedang berdialog dengan nurani sendiri. Apakah kita sudah cukup adil pada sesama? Apakah kita terlalu cepat menghakimi? Apakah iman kita membuat kita lebih lembut, atau justru lebih keras? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena ritual, melainkan karena teladan hidup yang ditinggalkan Gus Dur. Tidak sedikit pula yang datang karena merasa dekat. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang membela mereka yang sering terpinggirkan. Maka bagi sebagian orang, ziarah ini adalah bentuk terima kasih, meski hanya lewat doa yang lirih. Keramaian makam ini juga tidak mengenal musim. Pada hari biasa, antrean tetap mengular. Pada hari-hari tertentu, ribuan orang rela menunggu berjam-jam. Namun hampir tak terdengar keluhan. Seolah semua memahami, bahwa kesabaran adalah bagian dari penghormatan. Yang paling mencolok dari keramaian ini adalah suasananya. Bukan hiruk-pikuk, bukan pula euforia. Yang terasa justru ketenangan kolektif, sebuah kesepakatan tak tertulis untuk saling menjaga adab. Disinilah makam Gus Dur berbeda. Ia tidak memanggil orang untuk mengkultuskan. Ia mengundang orang untuk merenung. Bagi banyak jamaah, ziarah ini bukan tentang berharap sesuatu yang berlebihan, melainkan tentang menguatkan niat untuk menjadi manusia yang lebih baik setelah pulang. Menjadi lebih sabar, lebih adil, lebih berani membela yang lemah. Dan mungkin, inilah alasan sesungguhnya mengapa makam Gus Dur tak pernah sepi. Karena di tempat ini, manusia diingatkan bahwa warisan terbesar seseorang bukanlah harta, jabatan, atau kekuasaan, melainkan nilai yang terus hidup di hati orang lain. Tebu Ireng menjadi saksi, bahwa keramaian bisa lahir dari kesunyian. Dan doa-doa yang dipanjatkan di sini bukan sekadar untuk Gus Dur, tetapi juga untuk diri kita sendiri, agar mampu meneladani jalan kemanusiaan yang pernah ia tempuh. Jika kita berdiri sejenak di sekitar makam Gus Dur dan mengamati para peziarah yang datang, satu hal akan segera terasa, keragaman. Wajah-wajah itu membawa kisah hidup yang berbeda, latar belakang yang beragam, bahkan keyakinan yang tidak selalu sama. Namun di Tebu Ireng, semua perbedaan itu seakan melebur dalam satu sikap hormat. Ada rombongan santri dengan sarung dan peci yang berjalan tertib sambil melantunkan doa. Ada ibu-ibu yang datang dari desa-desa jauh, menggenggam tas kecil berisi air minum dan sajadah.
Ada pula anak-anak muda yang mungkin tidak hidup di zaman kepemimpinan Gus Dur, tetapi tumbuh dengan cerita-cerita tentang keberaniannya membela kemanusiaan. Tak jarang pula terlihat tamu dari luar komunitas pesantren. Aktivis sosial, akademisi, seniman, hingga pemeluk agama lain datang dengan langkah pelan dan wajah penuh kesadaran. Mereka tidak datang untuk ritual yang sama, tetapi untuk penghormatan yang sama. Di tempat ini, tidak ada pertanyaan tentang identitas. Tidak ada yang bertanya, "Anda siapa?" atau "Anda dari golongan apa?" Semua dipersilakan berdiri sebagai manusia, sebagaimana Gus Dur pernah memperlakukan semua orang semasa hidupnya. Inilah cermin paling nyata dari warisan Gus Dur. Ia tidak hanya berbicara tentang toleransi, tetapi menghidupkannya. Maka makamnya pun menjadi ruang di mana toleransi itu terus bernapas, tanpa perlu spanduk atau slogan. Menariknya, para jamaah sering saling menjaga adab. Mereka yang sudah selesai berdoa memberi ruang bagi yang baru datang. Mereka yang melihat orang lain terharu memilih diam, tidak mengganggu. Ada kesadaran kolektif bahwa tempat ini bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dirasakan. Banyak yang datang dengan alasan sederhana, ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena Gus Dur pernah membela yang lemah. Terima kasih karena ia berani berdiri ketika yang lain memilih diam. Terima kasih karena ia menunjukkan bahwa iman dan kemanusiaan bisa berjalan beriringan. Keragaman jamaah ini bukan kebetulan. Ia adalah refleksi dari jalan hidup Gus Dur sendiri, seorang kiai yang berpikir global, seorang pemimpin yang merangkul tanpa syarat, dan seorang manusia yang percaya bahwa perbedaan adalah anugerah, bukan ancaman. Di Tebu Ireng, para peziarah belajar satu hal penting tanpa ceramah panjang. Bahwa persaudaraan tidak selalu lahir dari kesamaan, melainkan dari saling menghormati. Dan mungkin itulah sebabnya, banyak yang merasa betah berlama-lama di sini. Duduk diam, mengamati, merenung, karena di tengah dunia yang sering memecah belah, makam Gus Dur justru menjadi tempat orang-orang belajar bersama dalam perbedaan. Di sekitar makam Gus Dur, waktu seolah berjalan lebih pelan. Tidak ada yang tergesa, setiap orang datang membawa cerita yang tak selalu bisa diucapkan. Ada doa yang dibaca dengan suara lirih, ada pula yang hanya dipendam dalam hati, namun semuanya terasa nyata. Sebagian jamaah duduk lama, memejamkan mata, seakan sedang menyusun kata-kata terbaik untuk Tuhan. Sebagian lagi tak kuasa menahan air mata. Bukan karena kesedihan semata, melainkan karena ada beban yang akhirnya menemukan tempat untuk dilepaskan. Air mata di Tebu Ireng bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah bahasa kejujuran. Bahasa manusia ketika tak lagi mampu berpura-pura kuat. Ada yang datang membawa persoalan keluarga. Ada yang gelisah tentang masa depan. Ada pula yang merasa lelah menghadapi dunia yang semakin keras. Di hadapan makam Gus Dur, banyak yang merasa lebih berani untuk jujur pada diri sendiri. Mereka tahu, Gus Dur bukan tempat meminta. Ia bukan tujuan doa, namun jejak hidupnya menjadi pengingat bahwa dalam kesulitan, manusia tidak sendirian. Bahwa masih ada jalan untuk tetap manusiawi, bahkan ketika hidup terasa tidak adil. Tak sedikit jamaah yang mengaku datang bukan untuk meminta apa-apa, melainkan untuk menata ulang niat hidup. Mereka pulang dengan tekad baru, untuk lebih sabar, lebih berani, dan lebih peduli pada sesama. Doa-doa yang dipanjatkan di sini sederhana. Tentang kesehatan orang tua, tentang anak-anak agar tumbuh dengan baik, tentang bangsa agar tetap damai. Tentang diri sendiri agar tidak tersesat oleh kebencian. Dan di antara doa-doa itu, nama Gus Dur disebut bukan sebagai sosok yang diagungkan, melainkan sebagai manusia saleh yang didoakan, sebagaimana ajaran Islam tentang ziarah kubur, mengingat kematian, melembutkan hati, dan menguatkan hubungan dengan Allah. Suasana hikmat itu semakin terasa ketika malam tiba. Lampu-lampu redup, langkah kaki semakin jarang, dan angin berembus pelan di antara pepohonan. Pada saat-saat seperti ini, banyak jamaah merasa dekat dengan Tuhan, bukan karena tempatnya, tetapi karena hatinya sedang terbuka. Harapan yang dibawa pulang pun bukan harapan yang berlebihan. Bukan janji kesuksesan instan, melainkan keyakinan bahwa selama nilai kebaikan masih dijaga, hidup akan menemukan jalannya sendiri. Di Tebu Ireng, orang-orang belajar satu hal penting. Bahwa doa tidak selalu mengubah keadaan seketika, tetapi ia selalu mengubah cara kita menghadapi keadaan. Dan mungkin itulah karunia terbesar dari ziarah ini, bukan apa yang diminta, tetapi apa yang disadari. Waktu boleh berjalan, generasi boleh berganti, tetapi nilai tidak pernah benar-benar mati.
Ia hidup dalam ingatan, dalam tindakan, dan dalam keberanian orang-orang yang memilih untuk meneladani. Itulah yang terjadi dengan Gus Dur. Di Tebu Ireng, yang diziarahi bukan hanya makam seorang tokoh, melainkan warisan nilai yang masih terus bergerak. Nilai tentang keadilan yang tidak memilih-milih. Nilai tentang kemanusiaan yang tidak bertanya latar belakang. Dan nilai tentang iman yang tidak kehilangan kelembutan. Gus Dur mengajarkan bahwa menjadi religius bukan berarti merasa paling benar. Justru sebaliknya, iman yang matang adalah iman yang mampu mendengarkan, memahami, dan memaafkan. Dalam dunia yang mudah terpecah oleh perbedaan, sikap seperti ini menjadi semakin langka, dan karena itulah semakin dirindukan. Nilai lain yang terus hidup adalah keberanian berpihak pada yang lemah. Gus Dur tidak menunggu suara mayoritas untuk menentukan sikap. Ia berdiri di sisi mereka yang sering tak memiliki panggung. Baginya, keadilan tidak boleh bergantung pada jumlah, melainkan pada kebenaran. Tak kalah penting adalah kerendahan hati. Meski dikenal luas dan memegang jabatan tertinggi di negeri ini, Gus Dur tidak pernah membangun jarak dengan rakyat. Ia berbicara apa adanya, bercanda tentang dirinya sendiri, dan tidak takut terlihat sederhana. Dari sini, banyak orang belajar bahwa wibawa tidak lahir dari kesan angkuh, tetapi dari kejujuran. Nilai-nilai itu kini menjelma dalam berbagai bentuk. Dalam diskusi-diskusi kecil tentang toleransi. Dalam gerakan sosial yang membela kemanusiaan. Dalam cara orang tua mendidik anak-anaknya agar tidak mudah membenci. Bahkan dalam keberanian seseorang untuk berbeda pendapat tanpa memutus persaudaraan. Setiap jamaah yang datang dan pulang dengan niat untuk menjadi lebih baik, sejatinya sedang membawa pulang sepotong nilai Gus Dur. Nilai yang mungkin sederhana, tetapi jika dirawat, mampu mengubah cara kita memandang sesama. Makam Gus Dur menjadi pengingat sunyi bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari teriakan. Terkadang ia tumbuh dari keteladanan yang konsisten, dari keberanian untuk tetap lembut di tengah kerasnya dunia. Dan selama nilai-nilai itu terus dijaga, selama manusia masih mau belajar untuk adil dan memanusiakan, nama Gus Dur akan tetap hidup, bukan hanya di batu nisan, tetapi di hati mereka yang memilih jalan kemanusiaan. Setiap orang yang datang ke Tebu Ireng, pada akhirnya akan pergi. Langkah kaki yang semula pelan kembali bergerak menjauh dari makam Gus Dur. Namun tidak semuanya pulang dengan hati yang sama seperti saat datang. Ada yang membawa ketenangan, ada yang membawa tekad, dan ada pula yang membawa pertanyaan tentang bagaimana seharusnya menjalani hidup sebagai manusia. Makam Gus Dur bukan tempat untuk mengagungkan sosok, apalagi memuja. Ia justru menjadi pengingat paling jujur tentang kefanaan. Tentang betapa singkatnya hidup, dan betapa pentingnya meninggalkan jejak yang bermakna. Keramaian jamaah di Tebu Ireng sering disalahpahami. Ada yang melihatnya sebagai bentuk pengkultusan. Namun bagi banyak orang, keramaian itu adalah ekspresi cinta dan rindu pada keteladanan. Cinta pada keberanian, rindu pada kejujuran, dan harapan akan hadirnya kembali suara-suara yang membela kemanusiaan tanpa syarat. Di tempat ini, orang-orang diingatkan bahwa jabatan tertinggi sekalipun akan berakhir. Kekuasaan akan berganti, nama besar akan diuji oleh waktu. Namun nilai, jika ia lahir dari ketulusan, akan terus berjalan melampaui usia. Gus Dur telah berpulang, tetapi pesan hidupnya tetap berdenyut. Bahwa iman seharusnya melahirkan kasih, bukan kebencian. Bahwa perbedaan adalah kenyataan yang harus dirawat, bukan dilawan. Dan bahwa keberanian untuk adil seringkali menuntut kesediaan untuk sendirian. Ketika doa-doa terakhir dipanjatkan, dan mata kembali terbuka, Tebu Ireng seakan berbisik pelan. Hidup bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling bermanfaat. Dan mungkin, itulah sebabnya makam ini tak pernah sepi. Bukan karena Gus Dur sempurna, melainkan karena ia manusia yang berusaha jujur pada nilai-nilainya. Karena di tengah dunia yang semakin gaduh, banyak orang rindu pada keteladanan yang tenang namun tegas. Dari Tebu Ireng, pesan itu terus berjalan, bersama setiap langkah yang pulang. Mengajak kita semua untuk hidup sedikit lebih adil, sedikit lebih lembut, dan sedikit lebih berani membela kemanusiaan. Dari Tebu Ireng, kita belajar bahwa hidup tidak diukur dari seberapa tinggi jabatan, tetapi dari seberapa dalam nilai yang kita tinggalkan. Gus Dur telah berpulang, namun keberanian, kelapangan hati, dan kemanusiaannya masih berjalan bersama mereka yang mau meneladani. Semoga kisah ini bukan hanya kita dengarkan, tetapi juga kita bawa pulang. Menjadi sikap dalam perbedaan, menjadi keberanian dalam keadilan,
dan menjadi kelembutan dalam iman. Terima kasih telah berjalan bersama kami hingga akhir. Semoga langkah kita setelah ini sedikit lebih adil, sedikit lebih manusiawi. Jika kisah ini memberi ketenangan di hati Anda, dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan di kolom komentar, nilai apa dari Gus Dur yang paling menyentuh bagi Anda. Dan jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh melalui kisah-kisah keteladanan dan kemanusiaan.